Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Elia dan Bu Ratna. Baik, perkenalkan nama saya Anissa Sofiana Perdani. Saya sebagai coach. Baik, Bu Elia, apa kabar hari ini? Baik, Bu Anissa. Apa kabar dengan Bu Alham- Anissa juga? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Semoga kita berdua selalu dalam lindungan Allah ya dan dapat menjalankan tugas dengan baik. Baik, Amin, Bu Elia. amin. Seperti janji kita kemarin ya, hari ini kita mau berbincang-bincang. Kira-kira Bu Elia ini mau membahas apa ya dalam sesi perbincangan kita hari ini? Baik, Bu Anissa. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bertemu karena yang kemarin-kemarin kita sama-sama sibuk ya, Bu ya. Jadi Betul belum sekali. bisa bertemu sampai hari ini, alhamdulillah. Baik, Bu Anissa. Hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu kemarin adalah tentang satu permasalahan yang ada di kelas saya. Jadi di kelas saya ini ada salah seorang siswa begitu yang dia ini setiap hari itu saat mau masuk ke kelas, dia itu selalu menangis begitu, Bu. Jadi setiap hari sampai ibunya itu selalu mengantarkan dan di awal-awal kegiatan malah ibunya itu dia minta untuk ikut masuk ke kelas begitu. Jadi ceritanya dia ini siswa baru begitu Bu, siswa mutasi masuk ke sekolah saya dan dari mulai hari pertama dia masuk ke sekolah saya, ke kelas saya, itu dia selalu menangis sampai hari ini. Begitu Ibu. Baik Bu Elia, berarti sepertinya si anak ini tidak mau ditinggal ibunya ya Bu ya? Iya, begitu Bu. Dia Baik Bu. selalu nangis dan marah kalau ditinggal. Iya Ibu, baik. Dari permasalahan Ibu ini dan kita berbincang hari ini, kira-kira apa sih yang ingin Bu Elia capai dari percakapan kita pada hari ini? Ya, tujuan saya hari ini yang ingin saya capai, ya saya ingin merubah sikap anak tersebut supaya dia bisa menjadi anak yang menjadi pribadi yang lebih mandiri begitu. Kemudian juga dia bisa ditinggal sendiri, tidak harus ditungguin sama ibunya setiap hari dan bahkan dia juga bisa menghilangkan kebiasaannya yang selalu menangis bahkan bukan hanya pada pagi saja, tapi pada saat dia mengerjakan tugas pun dia juga akan menangis. Begitu Bu Anissa. Ya, Bu Elia, berarti hari ini Ibu ingin menemukan solusi ya untuk permasalahan Ibu. Iya. Baik, menurut Bu Elia, apa sih indikator anak dikatakan mandiri itu? Kalau menurut saya sih, yang namanya anak mandiri itu jelas dia ini bisa melakukan semua kegiatannya itu tanpa bantuan orang lain, tanpa bergantung kepada orang lain, bahkan dia bisa melakukannya sendiri tanpa harus menunggu kita suruh ataupun ditemani oleh orang lain. Intinya begitu. Jadi dia tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Itu menurut saya. Baik, Bu Elia, berarti menurut Ibu kalau saya tangkap ini anak yang mandiri itu anak yang tidak bergantung pada orang lain ya. Kalau saya boleh tahu anaknya ini kelas berapa ya, Bu ya? Kelas 3 Ibu. Oh, betul sekali. Harusnya kelas 3 ini memang sudah tidak boleh menangis ya Bu ya, tidak boleh ketika Iya, ditinggal ibunya ya. Mungkin ibunya hanya iya, mengantar sampai gerbang harusnya. saja harusnya. Baik Iya, Bu Elia. Nah, harusnya kalau begitu. tadi Panjenengan mengatakan anaknya menangis. Nah, kira-kira adakah selain faktor tidak mau ditinggal ibunya tadi, mengapa anak tersebut menangis? Saya kira mungkin di samping dia tidak mau ditinggal ibunya, sepertinya dia memiliki rasa, kecemasan begitu, Bu, cemas atau ketakutan begitu, Bu, ya. Jadi mungkin karena dia anak mutasi di sekolah saya,
dia baru pertama kali masuk mungkin dengan dunia yang baru itu tadi, akhirnya dia muncul rasa cemas, rasa takut mungkin karena lingkungan yang baru Rasa ditargetkan di hari itu takut, gitu rasa Ibu. cemas itu apakah menurut Bu Elia ada indikasi anak itu tidak nyaman? Kalau saya lihat dari kebiasaan dia di awal-awal, sepertinya memang di samping dia itu tidak mau ditinggal ibunya dan kemudian dengan adanya rasa kecemasan dan ketakutan yang dia miliki tadi, akhirnya tercipta rasa ketidaknyamanan dalam diri anak ini. Sehingga dia mau melakukan apapun ini dia selalu menangis, begitu Ibu. Itu yang membuat saya merasa bagaimana agak kesulitan dalam menangani anak ini. Baik Bu Elia, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk menciptakan kenyamanan untuk anak tersebut supaya anak tersebut merasa nyaman ada di kelas, merasa nyaman ada di sekolah sehingga tidak merasa takut, cemas? Apa yang harus Ibu lakukan? Mungkin saya harus berusaha menemukan strategi khusus untuk anak ini. Jadi saya tidak bisa memperlakukan dia sama dengan teman-temannya yang lain karena teman-temannya yang lain saya rasa sudah nyaman di kelas begitu Ibu. Jadi mungkin saya akan memberikan dia kegiatan baru seperti pengenalan ice breaking. Jadi pada kegiatan awal pembelajaran saya akan mencoba untuk merangsangnya dengan kegiatan yang menyenangkan seperti ada ice breaking, kemudian ada game seperti itu. Jadi karena di tahap anak usia kelas 3 ini kan juga masih ada rasa ingin bermainnya juga besar. Jadi mungkin saya akan lebih memprioritaskan kegiatan saya, strategi saya pada hal tersebut. Begitu, Ibu? Baik Bu Elia, berarti Ibu akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Seperti itu ya Ibu ya? Iya, iya, betul. Kalau saya rangkum, langkah yang akan Ibu lakukan ini menciptakan lingkungan yang belajar yang menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan dengan ice breaking dan games itu. Luar biasa Bu Elia, itu adalah cara yang sangat menurut saya eh, jitu sekali ya, karena anak-anak di kelas SD itu pasti senang dengan games-games dan ice breaking yang beraneka ragam. Baik Bu, Iya, betul, betul. dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana Bu Elia tingkat saat ini? Ada di angka berapa langkah yang sudah Bu Elia lakukan ini? Sebetulnya saya sudah ada di angka 7 malah mungkin ke 8 Bu, karena setiap kegiatan memang saya awali dengan kegiatan yang menyenangkan seperti itu. Tapi mungkin dia belum menyadari ke sana dan mungkin ada ketidaknyamanan itu yang menyebabkan dia masih belum bisa menerima. Mungkin seperti itu. Baik Bu Elia, kalau di skala 8 itu berarti sudah lumayan ya Bu ya. Hanya tinggal beberapa langkah lagi Bu Elia menerapkan pembelajaran yang lebih menyenangkan supaya anak tersebut merasa nyaman dan tidak takut serta merasa cemas. Baik Bu Elia, di antara beberapa hal tadi, kira-kira mana yang paling akan Ibu lakukan terlebih dahulu? Ya, untuk pada awalnya saya akan melaksanakan seperti kegiatan yang menyenangkan tadi, seperti di awal saya melaksanakan ice breaking. Kemudian biasanya setelah berdoa saya mengajak anak-anak untuk bernyanyi, bernyanyi tentang kegiatan awal untuk mengawali pembelajaran begitu Bu. Terkadang juga saya mengajak anak-anak untuk literasi, tapi literasinya ini mengenalkan kepada mereka tentang gambar-gambar atau sesuatu yang berwarna begitu. Jadi melalui gambar, melalui game seperti itu. Kemudian saya juga bisa menambahkan game-game pada sela-sela pembelajaran, mungkin sela-sela kegiatan. Jadi
tidak melulu game ini saya lakukan hanya di awal, tapi juga saya berikan di sela-sela kegiatan. Begitu, Ibu. Baik Bu Elia, luar biasa sekali. Dari hal yang tadi Ibu sampaikan, apakah Ibu membutuhkan kolaborasi? Siapa yang akan Ibu ajak dalam rencana Ibu tadi? Ya, untuk pelaksanaan ini ya jelas saya sangat membutuhkan dukungan atau berkolaborasi ya. Karena di kelas saya ini kalau di kelas 3 itu kan tidak ada guru BK, kemudian adanya itu guru kelas ya, Bu. Jadi Iya, betul. saya harus bisa menguasai semua mata pelajaran, tapi ada beberapa mata pelajaran yang memang harus ditangani oleh guru khusus. Jadi seperti guru mapel begitu, Bu. Mungkin yang pertama kali saya ajak kolaborasi teman-temannya juga. Jadi yang pertama teman-temannya karena di kelas itu saya berhubungan dengan anak-anak, kemudian juga dengan guru mapel tadi. Jadi saya harus berkolaborasi, saya konsultasikan bahwa pada saat mengajar di kelas saya ada anak yang seperti ini karakternya. Kemudian di samping itu mungkin saya akan meminta dukungan juga dari orang tua. Jadi orang tua harus mempunyai trik atau mungkin strategi bagaimana caranya supaya anak ini bisa lebih disiplin, lebih mandiri begitu, Bu. Baik Bu Elia, luar biasa sekali. Berarti Ibu akan mengajak rekan sejawat ya, tadi dari guru mapel PJOK sama agama, nggih. Nah, sama orang Iya, tua juga anak-anak murid yang lain. Baik Bu Elia, semoga rencana Bu Elia tadi bisa terlaksana ya, yang kurang dua tadi ya, karena tadi sudah ada di skala 8. iya, Semoga duanya ini iya, iya, berhasil dan baik. sukses. Kira-kira Bu Elia, dari Amin, percakapan amin. kita hari Mohon ini, dukungannya, Bu. iya siap Bu. Baik Bu Elia, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Bu Elia dapatkan? Eh, dalam menangani anak yang mungkin berkepribadian beda dengan temannya, yang membutuhkan perhatian khusus, ini saya juga harus memiliki strategi yang khusus. Jadi seperti merubah strategi pembelajaran, bagaimana model pembelajaran, bagaimana teknik saya, metode saya dalam menyampaikan pembelajaran. Jadi bukan hanya pada saat menjelaskan materi, tapi mulai dari awal kegiatan saya sudah harus bisa merubahnya dan menjadikan pembelajaran itu, kegiatan itu menjadi lebih menyenangkan dan lebih bisa diterima dan membuat mereka lebih nyaman untuk belajar bersama saya. Baik Ibu, sepertinya Bu Elia sudah menemukan solusi ya dari permasalahan Ibu ya. Dari Ibu sendiri solusinya. Luar biasa sekali Bu Elia. Baik Bu Terima Elia, kasih. sama-sama Bu Elia. Saya tidak sabar mendengar kabar keberhasilan Bu Elia ya. Mungkin 2 atau 3 hari ke depan kita bolehkah berbincang lagi? Saya ingin melihat hasilnya. Silahkan Ibu, silahkan dengan senang hati. Saya akan menghubungi Ibu atau nanti Ibu bisa menghubungi saya atau kalau mau main ke sekolah saya boleh Ibu Oh, sambil melihat siap, siap, siap. tindakan nyatanya. Nanti meluncur. Baik Bu, semoga lancar ya Bu tujuan-tujuan Amin, yang akan amin. dicapai Bu Elia tadi. Saya mungkin cukup sampai di sini ya Bu, karena keterbatasan waktu ini memisahkan perbincangan kita. Tetapi saya ingin nanti lain waktu kita berbincang lagi untuk mendengar Iya, hasilnya. baik. Siap Ibu, terima Baik, kasih. terima kasih Bu Elia. Saya ucapkan Sama-sama wassalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.